pada tanggal 6 Mei 2020, JS bersama dengan SB, bersama dengan MUL, kemudian IBAM, dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin secara langsung oleh NAM, yang dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK atau TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Kemudian IBAM yang saat itu sebagai konsultan teknologi sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal 2020 IBAM, kemudian JS dan NAM bertemu dengan William dari pihak Google untuk membahas produk Google berupa WordSpec, berupa Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbud Ristek tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tanggal 17 April 2020, IBAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan produk pada saat Zoom meeting dengan tim medis. Tim teknis. Pada tanggal 6 Mei 2020, IBAM hadir bersama dengan JS, SB, dan MUL dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh NAM, dan dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan pada saat itu pengadaan TIK belum dilaksanakan. Oleh karena ada perintah dari NAM untuk laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sehingga IBAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbud Ristek, sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang sudah menyebutkan operating system tertentu, serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu, yaitu Chrome OS, dengan acuan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Ya, kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar, karena bicara hukum bicara alat bukti ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Baik, sehingga adalah silakan. Bapak, dari Kompas.com masih soal kenapa NAM tidak menjadi tersangka. Ini kan kalau kita berkaca dari kasusnya Tom Lembong ini kan tidak satu, dia tidak mendapatkan keuangan, keuntungan, dan juga dia mungkin tidak ada dengan tanda kutip mens rea ya, tapi kan di dalam dakwaannya kan dia memberikan keuntungan, menyebabkan keuntungan untuk pihaknya. Di dalam kasus ini kalau NAM satu, dia memaksakan atau produk. Kedua, dia sudah menguntungkan, memberikan satu jalan lah kepada salah satu PP Bineka ini sebagai penyedia utama di dalam produk ini. Ini alasannya, apakah dua hal itu tidak menjadi hal yang cukup dari penyidik untuk tetap
Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAE, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAF. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka.